Alhamdulillah wa syukru ala ni'matillah la haula wa la quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu allazi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak henti-hentinya kita memuji dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghadirkan kita semua di aktivitas mulia bersama orang-orang yang mulia. Mudah-mudahan apa yang kita persembahkan hari ini mendapatkan balasan terbaik di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, insyaallah di sore hari ini kita akan kembali menyambungkan pembahasan kita terkait sebuah buku yang disusun oleh Al-Imam Ibnu Jama'ah, yang buku ini khusus membahas terkait masalah adab di majelis ilmu, terkait dengan akhlak yang harus dihadirkan oleh para penuntut ilmu. Bisa jadi orang yang mengajarnya, bisa jadi orang yang belajarnya. Semuanya harus menghadirkan adab. Karena begitulah Rasulullah Muhammad SAW mengajarkan para sahabat, sehingga ilmu yang dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Rasulullah Muhammad SAW itu menjadi barokah. Bahkan kita sendiri bisa merasakannya hari ini. Padahal jarak antara masa Nabi SAW dengan kita itu sangat jauh, tapi ilmunya hadir sampai hari ini. Buku ini judulnya Tadhkiratus Sami wal Mutakallim fi Adabil Alim wal Muta'allim. Pengingat untuk mereka yang menjadi pendengar kajian atau yang menjadi pengajar dalam kajian. Fi Adabil Alim, terkait dengan adab-adab ahli ilmu, wal Muta'allim, dan orang yang belajar ilmu. Di bab yang kedua membahas terkait adab ahli ilmu terhadap dirinya sendiri, adab ahli ilmu terhadap murid-muridnya, termasuk adab ahli ilmu terhadap pelajarannya. Kita masih membahas di bagian adab seorang ahli ilmu terhadap dirinya sendiri. Setidaknya ada 12 yang sebagiannya sudah saya sampaikan. Kalau ibu-ibu catatannya masih ada, yang terakhir saya ngisi di sini terkait dengan adab seorang ahli ilmu untuk dirinya sendiri. Yang pertama, naon ibu nu kahiji teh? Menghadirkan sifat muraqabah. Itu yang pernah dibahas. Menghadirkan sifat muraqabah. Merasa diri selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu harus setiap ahli ilmu, orang yang punya ilmu harus memiliki sifat merasa diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika dia berniat untuk melakukan kejelekan yang bertolak belakang dengan apa yang dia miliki dari ilmu, maka ketika muraqabah muncul,
maka kejelekan itu akan dengan sendirinya bisa hilang. Itu yang pertama. Yang kedua, adab terkait dengan seorang ahli ilmu terhadap dirinya sendiri adalah ayyunazziha ilmahu an ja'lihi sulaman yutawassalu bihi ilal agradid dunyawiyah. Yang kedua, bahwa seorang ahli ilmu itu harus punya adab terhadap dirinya dengan menjauhkan ilmunya, dengan cara tidak menjadikan ilmunya sebagai perantara untuk mencari kehidupan dunia. Seorang ulama, seorang ustadz, seorang mubaligh, pokoknya yang punya ilmu, intinya jangan sampai ilmu yang dimilikinya itu dijadikan perantara untuk mencari dunia. Itu adab, itu akhlak, harus ada pada diri seorang ahli ilmu. Contoh di antara tujuan mencari dunia di antaranya min malin. Dia punya ilmu, dia jadi ustadz, dia jadi mubaligh karena ingin harta. Tujuan utamanya adalah harta. Tujuan utamanya dia menyampaikan ilmu, misalnya uang. Itu tidak beradab, bukan akhlak karakter seorang ahli ilmu. Harus dijauhkan. Ketika ilmunya hanya ditujukan hanya untuk mencari harta, maka kebarokahan itu dengan sendirinya akan hilang. Yang kedua contohnya ausum'atin, ilmu yang dijadikan perantara untuk mencari kehidupan dunia, di antaranya ciri-cirinya ketika dia mengajar, dia menyampaikan ilmu, sum'atin, dia namanya ingin selalu diperdengarkan oleh orang lain. Penyakit sum'ah, penyakit ingin disebut-sebut namanya oleh orang lain. Jadi kalau ada ustadz, kalau ada mubaligh, tujuan dia menyampaikan ilmu karena ingin banyak follower, karena ingin banyak pengikut, karena ingin banyak jamaah, maka itulah yang dimaksud poin kedua, menjadikan ilmunya sebagai perantara untuk mencari kehidupan dunia, di antaranya sum'ah, ingin selalu disebut-sebut namanya. Atau misalnya suhratin, karena dia ingin terkenal. Jadi ilmunya dijadikan perantara agar dirinya dikenal. Itu tidak beradab. Qala al-Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala. Al-Imam Asy-Syafi'i kita kenal, beliau adalah ulama yang sangat hebat, yang mumpuni dengan ilmu, pernah mengatakan, wadidtu annal khalqa ta'allamu hadzal ilma ala alla yunsaba ilayya harpun minhu. Aku berharap setiap orang yang belajar dariku, walaupun satu huruf, jangan sampai mereka itu menyebut-nyebutkan namaku. Itu saking tidak ingin terkenalnya Imam Asy-Syafi'i sampai mengatakan kalimat seperti itu. Aku tidak mau ada orang yang belajar dariku meskipun satu huruf kemudian menyebut-nyebut namaku. Jadi para ulama dulu, mereka jadi ulama tidak ada niat tujuan untuk terkenal. Tidak ada niat tujuan ingin dikenal. Mereka keyakinannya adalah
mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala. Orang yang niatannya karena Allah Subhanahu wa taala pasti akan diberikan apapun juga. Bahkan ada seorang yang hidup di masa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dia tidak terkenal di bumi, tapi namanya terkenal di langit. Diungkapkan lau aksama ala Allah la abarroh. Kalau orang ini bersumpah atas nama Allah, pasti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dia adalah Uwais Al-Qarni. Uwais Al-Qarni, seorang yang biasa saja, bahkan orang tidak mengenalnya, tapi di langit dia sangat terkenal. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala dia sangat dicintai. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu poin yang kedua. Kemudian poin yang ketiga, bahwa adab seorang ahli ilmu terhadap dirinya sendiri adalah ayyuhafidhu 'alal qiyami bi sya'airil Islam. Dia mesti menjaga, dia harus menegakkan syiar-syiar Islam. Menjaga dan menegakkan syiar-syiar Islam. Ahli ilmu, kalau dalam buku ini memang dikhususkan sebenarnya untuk orang-orang yang mengajarkan ilmu. Ya bisa tadi guru, bisa jadi ustadz, bisa jadi kiai atau mubalig. Sebenarnya dikhususkan untuk ini, bagian yang ini. Karena nanti ada bahasan terkait dengan adab seorang yang belajar. Orang yang mendengar nanti adabnya seperti apa. Tapi secara umum ahli ilmu itu bisa saja dimaknai ibu yang tadinya tidak punya pemahaman kemudian paham. Bisa jadi disebut ahli ilmu. Maka adab seperti ini harus hadir di diri ibu semuanya gitu. Yang ketiga, menjaga dan menegakkan syiar-syiar Islam dan menampakkan hukum-hukumnya. Contoh, kaiqomatis sholawati fi masajidil jamaat. Ini khusus untuk laki-laki. Yang ustadz, yang mubalig, yang kiai, dia harus punya kebiasaan menegakkan sholat 5 waktu di masjid berjamaah. Jadi kalau ustadz tara sholat berjamaah di masjid, berarti tidak beradab itu teh. Ada mubalig tapi tidak pernah sholat berjamaah di masjid, berarti tidak beradab. Dia tidak punya adab terhadap dirinya sendiri. Padahal harusnya dia yang menjadi terdepan, yang terdepan untuk mencontohkan kebaikan, yang terdepan untuk menghadirkan syiar-syiar Islam. Dan di antara syiar Islam itu adalah sholat wajib di masjid secara berjamaah. Bisa kita bayangkan kalau di masjid misalnya tidak ada aktivitas sholat berjamaah. Bagaimana mungkin Islam bisa dikenal kalau tidak ada aktivitas sholat berjamaah salah satunya? Maka sholat berjamaah ini harus disyiarkan, harus diperkenalkan agar Islam terjaga. Contoh yang kedua, syiar Islam itu adalah diantaranya wa ifsya'is salami, menyebarkan salam, menyebarkan salam lil khawasi wal awam, untuk orang yang khusus kita kenal, wal awam ataupun masyarakat umum yang memang kita tidak mengenalnya. Salam itu bagian dari syiar Islam, maka sebarkanlah. Bahkan
nanti ada secara khusus terkait dengan salam ini. Salam ini adalah salah satunya hak dari seorang muslim. Kan dalam riwayat Imam Muslim yang diterima dari Abu Hurairah kan dikatakan hakul muslim alal muslim sittun. Hak seorang muslim kepada muslim lainnya ada 6. Salah satunya idza laqitahu pasalim alaihi. Kalau engkau bertemu dengan sesama muslim, maka ucapkanlah salam. Ucapkanlah salam. Assalamualaikum. Kita jawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kalau melalui media WA misalnya? Ya bisa jadi. Cuman yang lebih bagus jangan menggunakan singkatan-singkatan lah. Kan di kita sering ada ya, kalau WA misalnya ASS gitu. ASS kan bisa bermakna macam-macam gitu ya. Atau ada yang as saja gitu ya. Itu bisa jadi bermacam-macam. Lebih baik dengan kalimat lengkap meskipun melalui tulisan bahasa Indonesia, tidak menggunakan bahasa Arab. Assalamualaikum itu adalah doa. Dan ini syiar. Dan yang terdepan harus menyampaikan salam ini adalah para ustadz, para mubaligh yang harus mencontohkannya. Nabi SAW marro bisibyanin, pernah lewat di hadapan anak-anak kecil. Ketika lewat di hadapan anak-anak kecil itu, maka Nabi mengucapkan salam kepada mereka sambil Nabi mengusap kepala-kepala mereka. Kenapa Nabi yang mendahului mengucapkan salam kepada mereka? Ya karena Nabi seorang yang diberikan ilmu, maka beliau harus mencontohkan meskipun salam ini diucapkan kepada anak kecil. Memang kan nanti pada prakteknya aturan salam salah satunya dari yang kecil kepada yang besar gitu, yang muda kepada yang tua. Tapi dalam hadis ini Nabi mendahului mereka, salah satunya karena Nabi ingin mengajarkan salam. Bahkan kemarin saya pernah punya ide, ada di sebuah sekolah yang kasus bully terhadap temannya itu cukup banyak. Kata saya, di sekolah itu banyak yang gampang untuk membuli temannya. Salah satu penyakitnya karena mereka jarang memuji. Hadirnya bully, hadirnya celaan terhadap sesama teman karena mereka jarang dihadirkan sifat memuji. Salah satunya sifat memuji itu sebenarnya bisa dihadirkan melalui salam. Coba misalnya kalau di satu sekolah untuk menghilangkan bulian-bulian, hinaan-hinaan terhadap sesama teman, bisa jadi melalui panggilan atau melalui perbuatan. Bagaimana kalau misalnya sekolah punya peraturan ketika anak bertemu ucapkan salam kemudian sambil berjabat tangan. Hadisnya kan jelas, 2 orang muslim bertemu mengucapkan salam sambil berjabat tangan, maka selama mereka bertemu dosa-dosanya akan diampuni. Allah akan tambah kebaikannya. Tapi kan hari ini tidak ada di sekolah, jangankan untuk salaman, anak bertemu saja yang keluar dari lisannya itu bukan ucapan-ucapan salam. Bisa jadi ucapan-ucapan yang kasar gitu. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena jarang dihadirkan ucapan-ucapan pujian. Makanya ini menjadi PR seorang guru, seorang ustadz mubaligh. Dia harus yang menjadi pertama mengajarkan untuk selalu menebarkan salam. Yang ketiga contohnya syiar Islam itu adalah
wal amri bil ma'rufi wan nahyi anil munkar. Menyuruh untuk melakukan kebaikan dan mencegah dari perbuatan munkar. Itu ustadz harus menjadi yang terdepan. Ustadz harus terbiasa. Yang di-share itu tentang kebaikan, mencegah kemungkaran. Ya, jangan sampai ustadz ada statusnya makanan main gitu ya. Ustadz mah harusnya statusnya amar ma'ruf nahi munkar, karena itu adabnya. Itu adabnya ahli ilmu. Menyuruh kepada yang baik dan mencegah dari yang buruk. Kemudian wasabri alal adza bisababi dzalik. Yang namanya ahli ilmu adabnya itu harus bersabar. Lebih bersabar. Bersabar ketika menyampaikan kebaikan, bersabar ketika mencegah kejelekan. Itu harus sabar. Jadi guru, ustadz, mubalik, kiai harus menjadi yang paling sabar. Ya mah ya ustadz babarian gitu ya. Diobrolkeun ku jamaahna langsung pundung. Mal ngaji deui engke mah cenah ka dia. Naon senang ngobrolkeun wae. Ustadz mubalik harus lebih sabar karena memang itu adabnya. Kita bisa lihat dan mencontoh para nabi. Aisyah pernah bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, ayun nas asyaddu balaan. Ya Rasulullah, manusia seperti apa yang paling besar ujiannya dan paling besar kesabarannya? Kata Rasulullah, al-anbiya, para nabi. Itu para nabi yang mencontohkan kebaikan, yang mengajarkan kebaikan, yang mencegah kemungkaran, otomatis mereka yang harus menjadi paling sabar. Karena ketika menyampaikan kebaikan akan ada tantangan. Ketika mencegah kemungkaran akan ada perlawanan. Maka dia harus lebih sabar. Ya begitupun ahli ilmu. Maka dia harus sabar dengan apa yang dia lakukan. Ketika dakwah tidak mendapatkan respon, harusnya terus lakukan. Karena seorang ustadz mubalik ketika dakwah itu tidak diukur dengan banyaknya jamaah. Karena nanti ada hadis yang menyatakan para nabi pada hari kiamat nanti akan masuk surga. Ternyata ada nabi yang ketika masuk surga itu seorang diri, tidak punya umat. Berarti berhasil tidak nabi ini dakwahnya? Berhasil. Dakwah tidak berhasil itu ketika putus, ketika tidak mau berdakwah lagi. Saya mah misalnya ngasih kajian di Gempol misalnya, tapi tidak hasil, saya mah mengundurkan diri, itu yang gagal. Kan Rasulullah beliau mengajak pamannya Abu Thalib untuk masuk Islam. Abu Thalib masuk Islam tidak? Tidak. Rasulullah gagal? Tidak. Karena sampai mau meninggal pun Rasulullah tetap, wahai paman, masuk Islam. Kalau paman masuk Islam, saya akan membela paman di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi pamannya tetap tidak mau. Tapi Rasulullah terus berdakwah sampai pamannya meninggal dunia. Itu berhasil Rasulullah meskipun pamannya tidak masuk Islam. Yang tidak berhasil itu yang tidak mau meneruskan dakwahnya karena tidak mendapatkan umat. Makanya ada nabi yang masuk surga tanpa umat. Ada nabi yang masuk surga membawa 1-2 orang.
1 2 orang umatnya. Ada nabi yang masuk surga membawa 3 sampai 9 orang. Dan yang paling banyak membawa masuk umatnya ke dalam surga adalah Nabi Muhammad SAW dalam hadis seperti itu. Jadi sekali lagi, sabar itu adalah salah satu karakter ahli ilmu terhadap dirinya sendiri. Ya, termasuk ibu-ibu yang sering hadir di kajian harusnya lebih sabar daripada yang tidak pernah hadir di kajian. Yang biasa ikut pengajian harusnya lebih sabar daripada yang jarang ikut pengajian. Jadi teorinya seperti itu. Ini mengaji tiap hari, tapi ketika mendapatkan ujian, gitu ya, seolah-olah merasa diri yang paling berat ujiannya. Makanya ketika ada ujian yang menimpa kita, sebagaimana Nabi SAW bersabda, unzuru ila man huwa asfala minkum, lihat orang yang lebih rendah daripada kita. Wala tanduru ila man huwa fauqakum, jangan sampai kita melihat kepada orang yang lebih tinggi daripada kita. Kalau kita mendapatkan ujian, lihat ada orang yang mendapat ujian lebih daripada kita, maka kita akan bersyukur dan bersabar gitu. Jangan sampai melihat yang lebih banyak hartanya, yang lebih ringan ujiannya. Jangan lihat. Itu dari Nabi SAW. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ke berapa? 4. Yang keempat, ayyuhafidhu alal mandubati syar'iyyati. Seorang ahli ilmu, adab terhadap dirinya sendiri adalah dengan cara menjaga perbuatan-perbuatan yang disunnahkan secara syariat. Menjaga perbuatan-perbuatan yang disunnahkan secara syariat. Jadi khusus ya ustadz, mubaligh, tadi kiai, guru, ya umumnya orang yang sudah paham, harusnya catatan amal sunnahnya itu banyak, karena itu merupakan bagian adab. Nanti perbuatan itu bisa jadi berbentuk qauliyah, ucapan, wal fi'liyah atau perbuatan. Bentuknya bisa ucapan atau perbuatan. Misalnya, fayulazimu tilawatal Qur'ani. Cara menjaga perbuatan yang disunnahkan secara syariat salah satunya adalah membiasakan membaca Al-Quran. Di saya di Bojong Loak Kaler setidaknya ada 50 mubaligh yang tercatat di kota Bandung yang sudah punya nomor mubaligh. Yang 50 ini seharusnya menjadi yang terdepan salah satunya untuk melaksanakan perbuatan sunnah membaca Al-Quran. Harusnya mubaligh-mubaligh yang 50 ini punya catatan-catatan di rumahnya. Catatan terkait agenda membaca Al-Quran. Ya mah Ustadz, ongko Ustadz tapi tara maca Quran gitu. Ongko Ustadz tapi tilawah oge tara gitu. Berarti tidak beradab. Harusnya punya agenda. Gaduh agenda. Agenda yang secara rutin dilakukan. Abdullah bin Amr bin As, seorang sahabat Nabi SAW. Dia meminta kepada Nabi SAW untuk memberikan
arahan dalam membaca Al-Quran. Kata Nabi SAW, Abdullah bin Amr bin As, kamu baca Al-Quran satu bulan 10 kali, berarti satu harinya 3 juz. Kata Abdullah bin Amr bin As, ya Rasulullah, kalau 3 juz sih itu masih gampang. Jadi satu hari 1 juz, bukan satu hari 1 juz berarti ya, 1,5 juz berarti. Itu terlalu gampang. Maka Abdullah bin Amr meminta kembali agar bacaan Al-Qur'annya sebulan itu sesering mungkin. Sampai Rasulullah menyatakan, sudah, pokoknya jangan ditawar lagi, kamu hatamkan Al-Quran setiap 3 hari. Setiap 3 hari, berarti satu harinya 10 juz. Itu agenda seorang ahli ilmu di dalam kehidupan sehari-harinya. Kemudian, salah satu cara menjaga perkara yang sunnah yang disyariatkan melalui ucapan adalah wa zikrallahi ta'ala bil qalbi walisan. Zikir, mengingat Allah dengan hati dan lisan. Zikir kepada Allah menggunakan hati dan lisan. Jadi kalau sholat kemudian ada wiridan, harusnya ustadznya yang lebih lama daripada makmumnya, karena harusnya zikirnya seorang ahli ilmu itu ya lebih lama, lebih panjang, karena dia yang tahu ilmunya gitu. Itu adabnya seperti itu. Zikir kepada Allah itu bisa melalui hati, bisa melalui lisan. Nanti ada ungkapan kalimatani khafifatani fil lisan sakilatani fil mizan. Ada 2 kalimat yang ketika diucapkan ringan di lisan, tapi di timbangan amal kebaikan di akhirat itu sangat berat. Apa 2 kalimat itu? Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. Nah, seorang ahli ilmu harusnya biasa zikir seperti itu. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim gitu. Bahkan di pagi hari ada riwayat yang menyatakan Rasulullah zikir pagi dengan kalimat subhanallah wa bihamdihi itu sebanyak 100 kali. Jangan sampai bosan. Hatinya harus selalu terkait kepada Allah melalui zikir-zikir itu. Misalnya ketika hujan, ketika hujan, status berseliweran. Hari kusim kuring teh diduikeun. Menurut riwayat Imam Al-Bukhari, ketika hujan besar dan kita takut terjadi sesuatu, maka doanya gampang. Kalau Allahumma shayyiban nafi'an kan itu ketika hujan biasa turun. Tapi ketika hujan besar yang mengakibatkan banjir, itu pernah terjadi. Ada seorang laki-laki yang datang Rasulullah ketika itu khutbah Jumat. Laki-laki ini mengatakan, Rasul, coba minta kepada Allah, jalan-jalan kami becek banjir karena hujan. Maka Rasulullah berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, pindahkan hujan ini di tempat-tempat penampungan air, wala alaina, jangan di tempat kami. Seketika itu langit kembali menjadi cerah. Itu di dalam riwayat Imam Al-Bukhari dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Jadi karena kedekatan dengan Allah, karena terbiasa menyebut nama Allah, Rasulullah ketika berdoa pasti diijabah. Dan kita pun berdasarkan informasi itu pasti bisa. Asal kita dekat dengan Allah. Ketika kita punya keperluan kepada Allah, karena kita selalu menyebut nama Allah,
ya Allah akan memberikan apa yang kita pinta gitu. Jadi doa kita diijabah atau tidak itu tergantung kedekatan kita dengan Allah. Salah satunya kedekatan dengan Allah bisa dibangun melalui zikir-zikir itu. Makanya Rasulullah mah yadhkurullaha ala kulli ahyanihi. Rasulullah itu dalam setiap keadaannya selalu berzikir kepada Allah. Sedang berdiri, sedang duduk, sedang berbaring gitu. Itu yang tidak pernah lepas dari zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian termasuk ibadah-ibadah sunnah yang berupa perbuatan. Misalnya minas sholati, sholat sunnah. Sholat sunnah itu harusnya menjadi agenda yang biasa dilakukan oleh seorang ahli ilmu. Setidaknya sholat rawatib lah. Sholat rawatib itu sehari semalam bisa dilakukan 12 rakaat, bisa 10 rakaat. 12 rakaat dengan hitungan qobliyah duhur 4, ba'diyahnya 2, kemudian ba'diyah maghrib 2, ba'diyah isya 2, dan qobliyah subuh 2. Itu jumlahnya 12. Tapi ketika qobliyah duhurnya 2, maka jumlahnya akan 10. Cuman untuk yang 12 ini ada informasi dari istri Nabi SAW ketika diajarkan oleh Nabi sholat rawatib itu 12 dengan hitungan seperti tadi. Qobliyah duhurnya 4 rakaat. Kata Rasulullah, barang siapa yang melaksanakan sholat rawatib sehari semalam 12 rakaat, banallahu baitan fil jannah. Allah akan bangunkan bagi dia rumah di surga. Maka kata istri Nabi, setelah aku mendapatkan pengajaran sholat rawatib ini, aku tidak pernah meninggalkan 12 rakaat itu selama hidupku. Itu istri Nabi yang bersemangat untuk melakukan sholat sunnah. Dan dari 12, dari 10 sholat rawatib itu ada yang spesial. Jadi di antara 5 sholat rawatib, qobliyah duhur, ba'diyah maghrib, ba'diyah isya, dan qobliyah subuh. Di antara 5 rawatib ini ada yang teristimewa, yaitu qobliyah subuh. Qobliyah subuh. Qobliyah subuh itu selalu dilakukan oleh Nabi, baik ketika ada di tempat sendiri ataupun ketika Nabi melakukan perjalanan. Tapi rawatib yang lain tidak pernah dilakukan oleh Nabi ketika beliau sedang melakukan safar atau perjalanan. Tapi sholat subuh di perjalanan Nabi tidak pernah meninggalkannya. Mu'ahadatan, kata Siti Aisyah, itu sholat yang benar-benar diperhatikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya minimal itu. Seorang yang punya ilmu minimal dia terbiasa melakukan sholat sunat rawatib. Ya kalau bisa nanti tambah lagi sholat-sholat yang lainnya. Misalnya kita tidak punya uang untuk bersodakoh, sedangkan kita ingin bersodakoh. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, 2 rakaat duha itu adalah sodakoh. Gitu. Gampang. Islam itu tidak pernah memberikan beban yang berat. Mau sodakoh tidak punya uang, berkata yang baik, tersenyum, atau menghilangkan duri dari jalan, atau bisa jadi melalui sholat 2 rakaat duha. Enteng lah. Kita mah sudah diberikan syariat yang sangat ringan. Dibandingkan dengan umat terdahulu, mereka berat. Ada kitab yang judulnya Khosaisul Ummatil Muhammadiyah, kekhususan yang diberikan kepada umat Nabi Muhammad.
salah satu kekhususan itu adalah raf'ul isri, diberikan atau diangkat kesulitan. Contohnya, umat terdahulu, umat sebelum Nabi Muhammad, kalau ada najis yang terkena di bajunya atau nempel di kulitnya, maka mereka harus memotong baju yang terkena najis atau memotong kulit yang terkena najis. Itu syariat umat sebelum Nabi Muhammad. Bayangkan, sok ku ibu gambarkeun umat kapungkur mun aya najis nempel dina baju teh, bajuna kudu dipotong. Kabayang hamur baju gitu. Atau yang kena kulit, kulitnya harus dikelupas. Itu umat terdahulu. Tapi umat Nabi Muhammad kan diberikan kemudahan. Kalau ada najis yang nempel, tinggal dibasuh pakai air, sudah beres. Umat Nabi Musa ketika punya dosa, ketika punya salah, dalam surat Al-Baqarah, fatubu, maka bertobatlah kalian, waqtulu anfusakum, kemudian bunuhlah diri-diri kalian. Itu kalau punya dosa bertobat kemudian bunuh diri. Bani Israel itu kan dalam surat Al-Baqarah, kata Nabi Musa, ya qaumi innakum dhalamtum anfusakum bittihadikumul ij fatubu ila bariikum faqtulu anfusakum. Cara tobatnya itu dengan cara bunuh diri. Tapi umat Nabi Muhammad kalau punya dosa tinggal tobat saja. Hadirkan rasa penyesalan kepada Allah, Allah buka selebar-lebarnya pintu taubat, gampang. Umat terdahulu kalau perempuan sedang haid itu diisolasi sendirian. Jangankan makan bersama, diajak ngobrol saja tidak boleh. Itu umat sebelum Nabi Muhammad, kalau perempuannya sedang haid, ada rumah khusus untuk mengisolasi perempuan yang sedang haid. Pokoknya dia tidak boleh bertemu siapapun juga. Diasingkan. Umat Nabi Muhammad kalau perempuannya sedang haid bagaimana? Silahkan kata Nabi, isna'u kulla syai'in illa nikah. Silahkan Anda lakukan untuk perempuan-perempuan yang sedang haid, istri-istri Anda yang sedang haid, mau berbuat apa saja silahkan, illa nikah, kecuali iya bersetubuh, kecuali itu saja. Mau dibelai gitu ya, mau diapa-apain juga silahkan, asal yang satu saja, tidak boleh itu, tidak boleh digauli saja itu. Yang dulu mah wah kalau ibu ada di umat terdahulu wah repot, kasihan diisolasi sendirian gitu. Padahal bukan corona, cuman head itu harus diisolasi. Jadi sebenarnya umat ini sudah mendapatkan begitu banyak keringanan, kemudahan dibandingkan umat-umat terdahulu. Cuman pertanyaannya mau tidak gitu. Soalnya ada yang tidak mau gitu. Ada yang merasa berat padahal sudah ringan. Tapi ada yang merasa berat akhirnya tidak bisa melakukan kebaikan-kebaikan ini. Tos jam 5-nya. Insya Allah kita sambungkan kembali. Mudah-mudahan nanti ketika Allah mempertemukan kita kembali. Masih di bagian terkait dengan adab seorang ahli ilmu terhadap dirinya. Sampai nomor berapa barusan? Nomor 4. Berarti tinggal 8 lagi. 8. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa memberikan warna untuk selalu menghadirkan kemuliaan ucapan dan perbuatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, khususnya terkait dengan majelis ilmu kajian yang sering kita hadiri. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahaladzim. Kita berdoa kalau ada saudara kita, keluarga kita yang sedang sakit, mudah-mudahan Allah menyembuhkan dan menghilangkan penyakitnya. Kalau ada yang sedang mendapatkan musibah, mudah-mudahan Allah memberikan kesabaran dan menggantinya dengan yang lebih baik. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina
wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Pertama, nanti Allah menghadirkan bulan-bulan yang agung. Di antara 12 bulan itu ada 4 bulan yang haram, yang agung, yang istimewa di luar Ramadan. Pertama, Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, dan Rajab. Ketika kita melakukan kebaikan di 4 bulan ini, maka Allah akan melipat gandakan kebaikan. Jadi harus termotivasi untuk melakukan kebaikan di bulan haram ini. Yang kedua, Rasulullah pernah mengatakan, barang siapa yang mencontohkan, yang mengajak kepada kebaikan, man sanna sunnatan hasanatan. Barang siapa yang mencontohkan kebaikan, barang siapa yang memulai kebaikan, kemudian orang menirunya, maka kebaikan-kebaikan yang orang lakukan akan kembali kepada dia. Jadi memang harusnya seperti itu. Itu adalah bentuk dari amar ma'ruf. Bisa jadi dalam bentuk perintah, bisa jadi dalam bentuk ajakan. Itu Bu.